Halo semuanya, perkenalkan saya Iksan Sarandiarto dari kelas manajemen A dengan NPM 25411022. Hari ini saya akan membahas salah satu materi penting dalam akuntansi dan manajemen biaya, yaitu harga pokok penjualan atau HPP. Dalam bahasa Inggris disebut Cost of Goods Sold atau COGS. HPP ini penting banget karena dari sini kita bisa tahu berapa sebenarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan dan menjual barang. Kalau kita salah menghitung HPP, maka laba yang ditampilkan di laporan keuangan juga bisa salah. Pengertian HPP secara sederhana, harga pokok penjualan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh barang yang dijual kepada konsumen. HPP termasuk semua biaya yang terkait langsung dengan proses pembelian dan produksi yang disebut tersebut. Jadi, kalau perusahaan dagang, HPP dihitung dari biaya pembelian barang dagangan, sedangkan kalau perusahaan manufaktur yang produksi sendiri, HPP dihitung dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dalam bahasa Inggris bisa dibilang cost of goods sold represents the total cost incurred to product or purchase goods sold during a specific period. Artinya HPP menggambarkan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan atau membeli barang yang dijual selama periode tertentu. Tujuan perhitungan HPP, kenapa sih HPP itu penting? Ada beberapa alasan utama untuk mengetahui biaya sesungguhnya dari barang yang dijual, untuk menentukan laba atau rugi kotor perusahaan, sebagai dasar untuk menentukan harga jual barang, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajerial. Jadi tanpa perhitungan HPP dengan benar, perusahaan nggak tahu apakah mereka benar-benar untung atau malah rugi. Komponen-komponen HPP. Dalam menghitung HPP, kita perlu tahu dulu komponen biayanya. Ada 3 komponen utama. Yang pertama persediaan awal barang dagang, yaitu stok barang yang masih tersisa dari periode sebelumnya. Pembelian bersih. Pembelian barang selama periode berjalan dikurangi atau pembelian dan potongan harga. Persediaan akhir barang dagang, barang yang masih tersisa di akhir periode dan belum dijual. HPP pada perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan manufaktur, perhitungannya lebih kompleks karena melibatkan proses produksi. Komponennya biaya bahan baku langsung atau direct material. Contohnya bahan kayu untuk perusahaan mebel. Biaya tenaga kerja langsung atau direct labor. Upah upah pekerja yang langsung terlibat dalam proses produksi. Biaya overhead pabrik atau factory overhead. Biaya pendukung seperti listrik, sewa mesin, dan peralatan. HPP pada perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan manufaktur, perhitungannya lebih kompleks karena melibatkan proses produksi. Komponennya biaya bahan baku langsung atau direct material. Contohnya bahan kayu untuk perusahaan mebel. Biaya tenaga kerja langsung atau direct labor. Upah pekerja yang langsung terlibat dalam proses produksi. Biaya overhead pabrik atau factory overhead. Biaya pendukung seperti listrik, sewa mesin, dan peralatan. Pentingnya HPP dalam bisnis. HPP nggak cuma buat laporan keuangan, tapi juga buat menentukan harga jual agar tidak rugi, mengevaluasi efisiensi produk atau pembelian barang. Yang ketiga, menentukan strategi penjualan dan promosi. Kalau HPP terlalu tinggi, berarti perusahaan harus mencari cara untuk menekan biaya entah lewat efisiensi bahan, tenaga kerja, atau proses produksi. Pentingnya HPP dalam bisnis. HPP nggak cuma buat laporan keuangan, tapi juga buat menentukan harga jual agar tidak rugi, mengevaluasi efisiensi produk atau pembelian barang. Yang ketiga, menentukan strategi penjualan dan promosi. Kalau HPP terlalu tinggi, berarti perusahaan harus mencari cara untuk menekan biaya entah lewat efisiensi bahan, tenaga kerja, atau proses produksi. Keterkaitan HPP dan laporan keuangan.
HPP muncul di laporan laba rugi, income statement, tempat di bawah bagian pendapatan. Urutannya kira-kira begini, pendapatan, penjualan, dikurangi HPP, yang ketiga hasilnya adalah laba kotor atau gross profit. Dalam situ baru dikurangi beban operasional seperti pajak dan sebagainya untuk mendapatkan laba bersih atau net profit. Keterkaitan HPP dan laporan keuangan. HPP muncul di laporan laba rugi, income statement, tempat di bawah bagian pendapatan. Urutannya kira-kira begini, pendapatan, penjualan, dikurangi HPP, yang ketiga hasilnya adalah laba kotor atau gross profit. Dalam situ baru dikurangi beban operasional seperti pajak dan sebagainya untuk mendapatkan laba bersih atau net profit. Oke, kesimpulan. Jadi bisa kita simpulkan HPP adalah total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang yang dijual. Komponen utamanya persediaan awal, pemilihan bersih, dan persediaan akhir. HPP digunakan untuk menentukan laba kotor, harga jual, dan efisiensi usaha. Perhitungan HPP yang akurat membantu perusahaan mengambil keputusan keuangan yang tepat. Oke teman-teman, tadi pembahasan kita tentang harga pokok penjualan atau HPP. Semoga penjelasan ini bisa bikin kalian lebih paham pentingnya menghitung biaya dengan teliti dalam dunia bisnis dan akuntansi. Dan ingat, setiap kata para akuntan, profit doesn't come from sales, it come from knowing your cost. Artinya, keuntungan bukan hanya soal penjualan, tapi tentang bagaimana kamu mengelola biaya dengan bijak. Terima kasih sudah menyimak video ini. See you in the next topic and tetap semangat belajar akuntansi. Terima kasih sudah nonton dan belajar bareng. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe biar makin semangat belajar ekonomi dan akuntansi bareng aku. See you in the next video. Dan ingat, bukan cuma di akuntansi yang harus seimbang, hidup juga harus seimbang. Oke, terima kasih.